Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Triwulansari dengan NIM 211110101089. Saya dari kelas PAI 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan aplikasi atau media pembelajaran berbasis Android atau suatu pembelajaran yang dibantu dengan teknologi informasi komputer. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pra-UAS, yaitu teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Prof. Mundir. Langsung saja, pada kali ini saya menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu Canva, yang kedua WordWall. Canva ini nanti saya gunakan untuk mendesain tentang materi yang akan saya sampaikan, dan yang kedua WordWall atau aplikasi juga yang berasal dari website yang akan saya buat untuk menyusun kuis, dan yang ketiga adalah PowerPoint, salah satu dari Microsoft Office, dan yang keempat adalah aplikasi Spring Suite yang membantu untuk menghasilkan aplikasi atau mengekstrak hasil dari PowerPoint tersebut ke dalam bentuk Android, dan yang terakhir yaitu ditambahkan dengan ekstrak dari website to aplikasi builder. Langsung saja, yang pertama yaitu kita masuk ke Canva untuk mendesain aplikasi yang materi yang akan kita buat. Nah, setelah masuk Canva, kita akan memilih menu ataupun desain yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Di sini saya memilih desain yang terkait sejarah karena aplikasi yang saya sampaikan adalah tentang SKI, pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam pada kelas 12 semester 1, yaitu penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di Nusantara. Langsung saja, ini desain yang saya buat. Bagaimana sih cara pembuatannya? Tentunya kita harus memilih template-nya terlebih dahulu, kemudian diklik dan muncul pada halaman seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menambah tokoh-tokoh Wali Songo atau kartun ataupun ilustrasi seperti ini? Kita bisa menambahkannya melalui elemen yang ada di sebelah kiri. Di sini saya mengambil grafisnya. Yang saya ambil yaitu grafis yang hitam putih untuk memperhemat space di layar, kemudian saya kecilkan. Dan yang kedua yaitu cara membuat tombol. Nah, di sini kita bisa memilih elemen yang sekiranya bisa dibuat atau digunakan untuk tombol. Saya memakai elemen yang ada di sebelah kiri ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita tambahkan teksnya dari sini. Kita tambahkan, karena teksnya singkat, kita buat formatnya tambahkan sedikit teks isi. Nah, seperti ini menu. Begitupun kita lakukan pada menu-menu yang selanjutnya seperti itu. Nah, terus bagaimana cara kita membuat agar tombol ini ketika diklik itu masuk ke dalam halaman yang kita tuju? Kita bisa mengekliknya dengan klik kanan pada tombol tersebut, kemudian kita cari tulisan tautan atau edit tautan. Ini edit tautan karena sudah saya buat ke format tombol. Kemudian kita pilih slide yang akan kita tuju. Karena ini tombol menu yang akan ditujukan pada slide 2, jadi yang saya pilih adalah slide 2. Kemudian kita tekan enter atau OK. Begitupun dengan tombol materi misalnya. Nah, kita klik kanan juga, kita edit tautan atau tambahkan tautan, kita pilih slide yang telah kita namai materi. Nah, ini. Kemudian kita klik selesai. Bagaimana cara kita menamai per slide agar mudah untuk membandingkan dan memilih? Kita bisa menamainya melalui ini. Nah, di sini. Ini slide-nya tentang editor atau terkait hal yang berhubungan dengan personalnya editor. Nah, ini baru masuk ke aplikasinya, ke materinya maksud saya. Setelah kita membuat materi, kita juga membuat kuis. Nah, pada kesempatan kali ini kuis yang saya buat yaitu berbantuan di WordWall ataupun website, maksud saya website. Kemudian kita klik ini, kita masuk ke menu yang paling atas. Nah, nanti loginnya itu akan dikasih pilihan membuat akun sendiri atau login lewat
email, karena di sini saya login lewat email, jadi mempermudah untuk masuknya. Nah, di sini fiturnya banyak. Di fitur beranda itu terkait tentang bagaimana kita menggunakan aplikasinya melalui template-nya banyak sekali. Untuk pembuatan soal bisa berupa kuis, roda acak, membuka kotak, ataupun jenis soal yang lain. Kemudian aktivasi saya ini digunakan untuk melihat aktivasi yang telah kita buat atau soal yang kita buat. Di sini saya dapat 5 pengunjung terkait soal yang telah saya buat. Langsung saja bagaimana caranya? Itu kita bisa membuatnya dengan mengeklik buat aktivasi. Kemudian karena ini sudah saya buat, saya akan memberikan tutorial dengan mengedit kontennya atau mengedit soalnya. Nah, ini hampir sama seperti Quizzes. Cuma kelebihan dari ini adalah peserta didik itu bisa mengerjakan dengan merubah bentuk-bentuk permainannya. Kan ini kan saya buatnya dengan bentuk kuis. Tapi nanti ketika peserta didik itu mengerjakan dalam bentuk menebak kata atau melengkapi kalimat, itu bisa. Jadi peserta didik itu tidak gampang bosan terkait materi, terkait mengerjakan soalnya. Nah, setelah selesai, setelah soal kita buat, kita klik selesai, begitu. Untuk membagikan tautan, kita bisa mengklik tautan ini. Sebentar, hasil saya, kita masuk ke hasil saya. Kemudian jika kita ingin membagikan, kita bisa men-share-nya atau membagikannya kepada peserta didik melalui tautan. Nah, tautan tersebut nanti kita tautkan kepada tombol kuis ini. Nah, ini sudah ada tautan terkait word wall. Nah, seperti ini. Nanti secara otomatis ketika kita klik tombol ini akan masuk pada kuis word wall-nya di website tersebut. Setelah semuanya kita desain, kita atur tombolnya, kita bisa membagikan hasil desain materinya dalam bentuk PPT. Nah, diunduh, kemudian kita pilih PPTX. Nah, kita klik unduh. Di sini telah tersimpan. Kita buka pada aplikasi PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan keindahan, kita bisa menambahkan tampilan slide-nya. Di sini dengan cara klik slide, kita pilih transisi atau transition. Nah, kita pilih sesuai keinginan kita. Di sini saya memilih peel off. Jadi semua transisinya nanti berubah menjadi peel off gayanya. Kemudian untuk tulisan dan elemennya kita beri animasi shape. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, ketika diklik, nah akan muncul ke halaman berikutnya. Ketika kita pilih materi, nah akan muncul ke materi pertama. Bisa di next terus seperti ini. Nah, ini efek yang sudah kita buat tadi. Ketika kembali back ke menu utama. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih cara untuk menambahkan suara ketika tombol tersebut diklik? Kita klik tombolnya, semisal tombol ini, tombol saran, kita klik pada menu link. Nah, di sini yang bagian play sound kita centang. Nah, kita centang, kemudian kita pilih jenis nada yang akan berbunyi ketika tombol tersebut diklik. Nah, ketika semuanya sudah rapi, barulah kita Spring Suite untuk menjadikan ke dalam bentuk aplikasi Android. Nah, di sini kita klik publish, kemudian kita pilih di sini HTML, kita pilih kita taruh folder mana. Setelah itu kita klik publish, kita klik yes. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau seperti ini berarti sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa langsung close. Kemudian
kita buka website to aplikasi builder. Nah, seperti ini. Kita pilih lokal HTML, kemudian kita pilih jika ingin merubah icon, kita pilih change icon, kita sesuaikan mau icon yang mana. Sebelumnya kalian harus buat icon yang kalian inginkan. Kemudian ini tempat penyimpanannya ya teman-teman di sini. Kemudian aplikasi yang telah kalian ekstrak tadi kalian taruh di mana. Nah, tadi saya taruh di sini, kita klik OK. Sudah itu kita pilih centang yang di sebelah ini, kita harus memperhatikan teks kita centang, save from data, full screen agar tidak kecil layarnya, JavaScript, kemudian allow external, konfirmasi on exit, dan allow cross original. Sesudah itu kita klik build Android aplikasi atau kita ekstrak ke dalam aplikasi Android. Nah, seperti ini teman-teman. Finish. Maka aplikasinya akan muncul pada website kita atau pada laptop kita atau perangkat kita. Nah, di sini teman-teman, ini filenya bisa diberikan kepada peserta didik melalui aplikasi Android. Langkah selanjutnya yaitu kita download aplikasinya melalui HP atau Android. Karena aplikasi ini berbasis Android, maka kita gunakan melalui HP. Seperti ini, ketika udah terdownload, kemudian kita install. Sesudah itu kita buka. Kita izinkan. Nah, di sini langsung bisa kita gunakan seperti ini. Kita klik menu, kita pilih. Ketika kita mengklik about, kita akan diarahkan ke halaman tentang penulis dan materinya. Kita kembali, kita ke materi, kemudian kita bisa baca-baca materinya sampai dengan selesai. Setelah selesai, kita akan diarahkan ke menu utama. Kemudian kalau kita ingin mengakses kuis, kita klik tombol kuis. Kita akan bisa memulainya seperti ini. Kita lanjutkan mengerjakan soal sampai dengan selesai. Nanti akan muncul hasilnya secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi langsung muncul skornya. Nanti kalau semisal kita sebagai guru, kita juga dapat merubah jenis game namun dengan soal yang sama. Bisa kita rubah menggunakan susunan acak ataupun roda berputar atau melengkapi kalimat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.